Kok bisa masuk? Oke, selamat sore Ibu-ibu. Mas. Apa kabar hari ini? Baik. Tetap semangat ya. Semuanya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, saya beri ke Bu Lili untuk membuka acara kita sore hari ini. Silakan Bu Lili. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bu Lili. Selamat sore Bu Lili. Bertemu lagi kita pada kelompok ini, kita bertemu kembali pada kelompok ini yang mana kita akan membahas mengenai materi kita. Nanti acara akan saya sendiri sebagai pemandu acaranya. Fasilitatornya akan dipandu oleh Ibu Devi. Kemudian yang akan menjadi pesertanya Ibu siapa tadi? Bu Rosita dan Bu Risna, Bu Lili. Bu Rosita. Bu Dep. Iya, langsung ke doa pembuka aja, Bu. Oh iya, oke. Doa pembuka sama siapa, Bu Dep? Bu Rosita, Bu. Ibu kan harus doa pembuka. Enggak fokus, Bu. Oke, Bu Rosita. Dipimpin oleh Bu Rosita. Kepada Bu Rosita, dipersilakan Bu Rosita untuk memimpin doa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ada Reza, ya Kak Ros, Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bu Lili, Bu Rosita. Baiklah, saya akan share materi kita hari ini ya. Sementara saya share, mungkin ibu-ibu bisa mute, nanti pas ada sesi pertanyaan akan saya inikan ya. Oke. Udah terlihat screen saya, ibu-ibu? Sudah, Bu Devi. Sudah, Bu. Bentar ya. Oke. Ini dia. Selamat datang hari ini, sore ini saya akan bawakan sesi perangkat ajar ya Ibu-ibu. Kalau kemarin kita sudah bahas apa itu alur tujuan, apa itu capaian, maka sekarang kita masuk ke prakteknya nih Ibu-ibu. Intinya nih gimana caranya kita menyusun perangkat ajar. Kalau selama ini Ibu-ibu mungkin dengar RPP, kita akan lihat apa sih perbedaan perangkat ajar kurikulum baru dengan yang lama seperti itu. Oke, bentar ya. Oke, baiklah. Modul ajar lama versus baru gitu. Sebelumnya, saya akan jelaskan dulu apa itu modul ajar. Modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Saya yakin sekali ibu-ibu mungkin sudah paham betul bagaimana caranya menyusun perencanaan pembelajaran yang sistematis dan menarik. Kita lihat perbedaannya apa. Nah, pembelajaran kita dari beberapa hari yang lalu itu bermula berangkat dari bagaimana caranya kita mewujudkan pembelajaran yang berfokus menghasilkan peserta didik berprofil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif. Nah, profil pelajar Pancasila yang sudah atau yang ingin kita wujudkan itu tertuang dalam capaian pembelajaran Bapak Ibu. Nah, capaian pembelajaran ini nggak usah pusing-pusing lagi karena capaian pembelajaran ini sendiri sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, sudah ditetapkan oleh pemerintah yang ada elemen-elemennya. Saya nggak usah jelaskan bagian ini lagi ya, Bu-Ibu ya. Lalu dari capaian pembelajaran kita kembangkan ke ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran ini kan rangkaiannya yang di dalamnya nanti kita dari capaian pembelajaran tadi kita turunkan, kita jabarkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang berisi 3 konten itu loh Ibu-Ibu. Ingat ya masih ya, berisi kompetensi, konten, dan variasi.
Nah, itulah isi dari ATP. Nah, ATP yang berisi tujuan-tujuan tadi, tujuannya bisa lebih dari satu ya, Ibu-Ibu, tergantung capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Itulah yang kita kembangkan ke dalam modul ajar. Kalau kemarin kan kita belajar perangkat ajar yang lama itu cuma KI, KD, kembangkan ke tujuan, IPK-nya apa gitu ya. Sekarang fokusnya itu gimana caranya modul ajar kita memang benar-benar menghasilkan peserta didik yang berjiwa atau memiliki profil pelajar Pancasila itu tadi. Oke, saya lanjut. Nah, komponen modul ajar sendiri itu ada 3, Ibu. Komponen modul ajar ada 3. Informasi umum, komponen inti, ya, informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Apa saja yang ada di tiga komponen-komponen ini akan saya jabarkan di sini. Nah, yang pertama informasi umum. Informasi umum ini terdiri dari identitas sekolah, jelas nama sekolah kita apa, lalu kompetensi awal. Kompetensi yang awal di sini, ini kompetensi yang awal ini bisa Ibu-Ibu kembangkan dari capaian pembelajaran. Jadi kan capaian pembelajaran ada elemen-elemennya tuh. Nanti bisa dipilih mau pakai yang mana begitu. Lalu setelah Ibu-Ibu menyusun kompetensi awalnya, lihat profil pelajar Pancasila apa yang ingin Ibu harapkan dari kompetensi awal Ibu. Nanti saya akan coba share contoh modul ajar yang coba saya susun. Lalu profil pelajar Pancasila ini nggak harus 6-6-nya ya tercakup di dalamnya, tidak, mana yang memang benar-benar ingin Ibu wujudkan dari kompetensi awal atau dari capaian pembelajaran yang dikembangkan. Lalu untuk melakukan kegiatan pembelajaran, sarana-prasarana apa yang digunakan? Kalau sarana-prasarana saya yakin jelas lah ya, perangkat jaringannya, gawainya, gadgetnya. Kalau secara daring, kalau secara tatap muka kan kayak yang lama buku, papan tulis, dan lain-lain. Baru target peserta didik. Kalau target peserta didik ini targetnya siapa sih? Berapa banyak jumlah siswanya seperti itu? Berapa banyak jumlah siswanya? Apakah yang ingin dicapai peserta didik yang reguler atau peserta didik yang memiliki kesulitan belajar atau peserta didik yang memang mereka sudah paham, mereka memiliki pencapaian yang tinggi. Jadi kita bagi, karena kan dari awal kita sudah sepakat bahwa kurikulum baru ini dikemas dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu memiliki gambaran apakah materi ini untuk peserta didik secara umum atau peserta didik yang kesulitan dalam materi ini atau memang yang sudah paham, begitu ya, Ibu-Ibu ya. Lalu model pembelajaran. Model pembelajarannya ini bisa berupa model pembelajaran apa? Tatap muka kah? Pembelajaran jarak jauh daring kah? Atau pembelajaran jarak jauh luar jaringan? Atau segala macam seperti itu. Sampai informasi umum bisa ngikuti ya Ibu-Ibu ya. Oke, sekarang kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu komponen inti. Nah, di komponen inti ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang diambil, yang kita susun di alur tujuan pembelajaran tadi, di ATP tadi, gitu ya. Dia harus mencerminkan 3 konten. Ingat ya Ibu, 3 konten ini nanti harus bisa diuji dalam berbagai bentuk asesmen. Misal nih, mengidentifikasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam sebuah poster. Mengidentifikasinya itu udah kompetensi, nilai Bhinneka Tunggalnya itu konten, posternya variasi, seperti itu. Paham ya? Nah, nanti dari tujuan ini, kita akan membuat asesmen, penilaian. Jadi kita bisa membuat asesmen dari tujuan yang kita buat. Lalu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini berisi seperti ini. Manfaat apa yang akan peserta didik dapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, misalnya tadi tujuannya mengidentifikasi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Oh, pemahaman bermaknanya dengan mempelajari ini, maka siswa dapat begini. Nah, seperti itu. Lalu, pertanyaan pemantik. Ini biasanya kalau kita kayak
kayak apa ya, kayak pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu siswa terhadap pembelajaran kita. Kalau misalnya tentang Bhinneka Tunggal Ika kan kita bisa nanya, apa yang membuat kamu bangga terhadap budaya kamu? Nah, dari situ mereka bisa menggali rasa ingin tahu mereka. Atau apa itu keanekaragaman? Seperti itu. Mengapa kita harus menghargai antar budaya yang berbeda? Seperti itu. Lalu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini ingat ya Ibu, sama kayak yang lama, RPP lama, tetap harus disusun sistematis. Ada kegiatan awalnya, kegiatan intinya, dan penutupnya yang berdasarkan durasi-durasi waktu yang sudah Ibu-Ibu tetapkan di awal. Seperti itu. Lalu asesmen penilaian. Kita juga sudah masuk ya ke asesmen itu, ada asesmen formatif dan sumatif. Formatif ini asesmen yang menilai proses, sedangkan sumatif fokus pada akhir, pas hasil akhir. Sebenarnya ada 3 ya, diagnostik sebelum pembelajaran. Jadi kita mengobservasi, kalau saya bilangnya mengobservasi kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran kita, itu disebut asesmen diagnostik. Lalu selama mereka mengikuti proses pembelajaran itu asesmen formatif. Lalu misalnya tadi kan poster ya, hasil akhirnya apa yang ingin kita capai. Lalu ada pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial ini beda ya menurut saya. Pengayaan ini kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang pencapaian tinggi. Mereka agar apa? Biar mereka lebih mampu mengembangkan potensinya. Sedangkan remedial kepada peserta didik yang lebih membutuhkan pendampingan terhadap materi ini. Gitu dia. Jadi kalau pengayaan yang sudah paham, lebih diberi kegiatan pembelajaran sehingga mereka lebih mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki, sedangkan remedial fokusnya kepada siswa yang memiliki kesulitan dalam memahami materi ini, seperti itu. Lalu yang refleksi peserta didik dan guru. Ini lebih ke isinya tentang apa yang siswa dapatkan setelah mengikuti pelajaran, dan guru juga apa yang guru dapatkan setelah mereka melakukan kegiatan pembelajaran, seperti itu. Lalu yang terakhir, lampiran. Lampiran ini yang pertama lembar kerja peserta didik ya. Ini ditujukan pada peserta didik, bukan guru. Jadi dia bisa diperbanyak sejumlah siswa yang ada. Lalu bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik ini dari mana? Halo, sepertinya waktunya ganti. Oke, bahan bacaan guru dan peserta didik ini dari mana guru dan peserta didik atau bahan bacaan yang digunakan peserta didik dan guru, seperti itu. Baru glosarium ini seperti kamus ya, kata-kata kunci yang ada pada materi. Daftar pustaka, lembar referensi, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini saya hanya akan menjelaskan komponen-komponen modul ajar. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas prinsip penyusunan modul ajar ya Bapak Ibu, esensial, menarik, bermakna, menantang, relevan, dan kontekstual, serta berkesinambungan. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak sejauh ini Ibu-Ibu? Bisa dimengerti nggak pertanyaan penjelasan saya? Waktu yang tersisa 8 menit ini. Ada pertanyaan mungkin dari Ibu Risna, Ibu Rosita, Ibu Lili. Atau kita mau ice breaking dulu ya? Bolehlah Bu Risna, mengingat waktu tinggal 8 menit. Jadi kalau memang kita mau ice breaking dulu sambil Ibu ada nggak yang masih kita kurang pahami ya? Iya, ada nggak Di ya? sini ice breaking dulu atau ada pertanyaan dulu aja? Ice breaking dulu aja deh. Ice breaking dulu aja, singkat breaking dulu aja, aja Bu. ya. Ice breakingnya, dengarkan apa kata saya dan ikuti gerakan saya. Oke. Kalau misalnya saya bilang ular itu panjang, ikuti gerakannya ya. Panjang. Kalau cacing itu pendek, gajah itu besar, semut itu kecil. Oke. Sekarang coba kita tes dari yang pertama, ular. Panjang.
cacing, Pendek, gajah besar, besar, semut kecil. kecil. Nanti akan kita rubah. Coba sekali lagi ya Bu Lili, ayo dong Bu Lili. Yang pertama yuk coba. Ular panjang, Panjang, cacing pendek, pendek, gajah besar. besar, Gajah besar. Ya, gajah besar. Semut kecil. Balikannya, kalau gajah itu kita ngomongnya panjang. Ini hasil screenshotnya. Ini juga nanti. Kalau saya bilang ular, kan panjang. Tapi kita Oke, gerakannya seperti ini. Terus kebalikannya kalau ya. misalnya bilang cacing itu pendek. Gini. Oke, Saya nih. Coba dari kita pertama coba. Bapak tentang apa sih, Pak? Profil pelajar Pancasila. Kecil. besar, yang besar. Soalnya sudah suara. Gerakan Balikannya. Kalau Ini loh instruktur. gajah itu besar, berarti kecil. Oke. Ya. Kecil. Mute aja Kecil. Bu Li, gerakannya aja sih. Oke, gerakannya besar. oke Bu Risna. Yuk, satu ya. Satu kali lagi sebelum kita lanjut ke materi. Yang pertama ya. Ular panjang. Pendek. Yang ngomongnya panjang, Bu Dev. Oh, Ngomongnya panjang. panjang. Oh, oke. Ya, gerakannya Oke. satu lagi. Satu kali. Gajah besar. Besar. Semut kecil. Kecil. Nah, Oke, baiklah. Baik Ibu-ibu, ada yang pertanyaan nggak? Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ada yang mau bertanya terkait materi yang barusan saya jelaskan? Sudah jelas kayaknya, Bu. Bu, kok udah jelas ya Bu? Bu Dev, Iya. kan di sini kita profil pelajar Pancasila itu kan tercermin dalam 6 elemen tadi ya. Iya Bu. Nah, semisalnya gini, karena kan profil pelajar ini kita tidak bisa membebankan beban siswa yang satu disamakan dengan siswa yang lain gitu. Ya Bu. Nah, Ya. apakah dengan model penilaian seperti itu, apakah akan mewujudkan benar-benar bahwa pelajar Indonesia itu kita itu bisa benar-benar jadi pelajar Pancasila seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kita seperti itu, sama halnya kita itu kan mengizinkan siswa itu tidak berkembang gitu. Kan positif mereka berpikir gini, Bu. Siswa itu akan berpikir, oh sekarang kan proses pembelajarannya sesuai dengan kemampuan saya. Ya udah deh, saya malas deh belajarnya yang jauh-jauh gitu. Misalnya lebih banyak lagi supaya saya tambah ilmu nih, misalnya kayak gitu. Itu caranya kita ngadepin siswa yang kayak gitu gimana, Bu, ke depannya? Oke. Saya ringkas ya pertanyaan Ibu. Maksudnya kita kan mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan siswa yang berbeda-beda. Maksudnya ada jaminannya enggak bahwa dengan menerapkan pembelajaran seperti ini kita akan mewujudkan mereka yang memang benar-benar berjiwa Pancasila gitu ya. Gitu ya Bu Ris ya? Iya. Nah, kalau saya nangkapnya begini ya Bu. Kalau kita dibilang berhasil 100%, mungkin tidak ya. Makanya ini terjadi perubahan-perubahan kurikulum seperti ini. Tapi yang saya lihat dari kurikulum yang baru ini, di sini anak lebih memang dibebaskan untuk mengeksplorkan apa yang mereka miliki gitu. Mereka nggak punya target lagi, mereka nggak punya tuntutan lagi. Jadi ketika kita kasih ini loh capaian pembelajaran yang harus kalian capai, ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Tidak ada benar, tidak ada salah gitu ya. Kalian kembangkan, kalian mau menghasilkan apa. Nah dari situ kan mereka akan mencoba. Ketika mereka mencoba sendiri, itu udah mampu mewujudkan mandiri. Ketika mereka mampu menghasilkan karya yang menurut mereka luar biasa, itu udah kreatif. Lalu kita tetap mendampingi mereka. Nah, sebelum memulai kita tetap ya mensyukuri apa yang telah Tuhan beri dengan berdoa dan lain-lain.
itu kita sudah mewujudkan beriman kepada Tuhan, seperti itu sih menurut saya. Setidaknya kita sudah beralih ke sana gitu, Bu. Karena kan senternya mereka, jadi mereka yang memilih mereka mau melakukan apa. Mereka yang memilih mereka mau mengerjakan apa gitu menurut saya sih. Atau ada yang mau ditambahin? Gitu. Oh ya Bu, Gimana Bu paham deh, Riz? Bu. Saya tadinya mulai paham, tadinya saya berarti kita benar-benar capek nih ngikutin siswa yang satu dengan yang lain. Oh, ternyata kita bisa ngambil penilaiannya dari elemen itu ya, Bu Iya, ya. Asesmen ini memang menurut saya juga sedikit rempong ya, agak repot. Tapi menurut saya kan arah perbaikan. Ini kan mengarah ke perbaikan ya, bukan tujuan kita mewujudkan tujuan pendidikan nasional itu. Ya nggak apa-apa lah sih kita lemah-lemah, tapi kita menyelamatkan generasi kan seperti itu ya. Itu sih Bu Riz. Betul. Ada lagi Bu Ibu? Iya. Tinggal 2 menit. Makasih ya Bu De. Ya, ada lagi? Bu Rosita. Cukup. Bu Lili. Baiklah kalau cukup Ibu-ibu untuk tugas ya. Aja. Tugas ini nanti ini boleh dikirim ya via chat ke saya apa saja komponen modul ajar yang Ibu dapatkan, lalu tugas individunya silakan menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang Bapak Ibu pelajari. Nanti di pertemuan berikutnya saya tagih. Oke? Tetap semangat ya Bu Lili, boleh Bu Rosita lagi ya yang tutup dengan doa ya. Boleh Bu Rosita. Baik, setelah selesailah acara kegiatan kita hari ini, kemudian akan ditutup kembali oleh Bu Rosita sebagai doa penutup kita. Kepada Ibu Rosita, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rosita. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ibu, tetap semangat jaga Waalaikumsalam kesehatan ya. Terima kasih Bu Rosita atas doanya. Para teman-teman, terima kasih. Kurang lagi. Ya.